Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Pratiwi SPD, guru kelas 4 SDLB bagian Tunagrahita di SLB Negeri Kroya. Setelah melakukan pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, guru diharapkan memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik ini kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, guru hendaknya memerdekakan dirinya sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, dan bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum merdeka? Perlu diketahui, sistem pengajaran kolonial yang masih kita temui sampai hari ini harus kita rubah. Sistem tersebut antara lain: 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. 2. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, dan memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Pada modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid belajar, sebagai guru, kita sebaiknya menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat peserta didik berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam melakukan pembaharuan pengajaran, guru hendaknya menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yakni pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan dapat mengambil sumber dari luar, seperti praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan harus disesuaikan dengan kepribadian kita sendiri. Dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak atau olah karsa, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perlu diingat bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Dalam hal ini, peran guru adalah sebagai fasilitator atas kodrat keadaan murid. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Menerapkan pembelajaran, proyek, serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah pendidikan pertama seorang anak, yang mana sebagai peletak dasar pendidikan, terutama dalam nilai agama, sikap berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Yang kedua, sekolah. Sekolah menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Dan yang ketiga, masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan masyarakat atau pergerakan pemuda sangat berpengaruh dalam pendidikan anak, tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.